Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-169 malam ini. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Ia berfirman kepada laut. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Ia berfirman kepada tanah. Namun ketika Ia menciptakan manusia, Ia berfirman kepada dirinya sendiri. Dan Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jika kita memisahkan ikan dari air, maka ikan akan mati. Jika kita mencabut pohon dari tanah, itu pun akan mati. Sama dengan manusia, Bapak Ibu. Ketika terputus dengan Tuhan, ia pun mati. Jika belakangan ini kita sedang terputus dari Sang Allah, pencipta kita, mari kita kembali membangun koneksi dengannya. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini kami mau kembali berhubungan dengan pencipta kami. Terkoneksi, kembali dekat dengan Tuhan. Sertai malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. Kita sungguh bersyukur kita boleh bersama-sama kembali bertemu melalui Oase. Kali ini merupakan episode yang ke-169 dan tema pada malam hari ini adalah akses. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan. Yang pertama dari Efesus pasal 2 ayat 13 dan yang kedua Efesus pasal 2 ayat 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 18, karena melalui Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.
Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, menarik sekali komentar dari John Stott sehubungan dengan kaitan ayat 13 dan ayat yang ke-18 ini. John Stott mengatakan, sering tidak kita indahkan sebagaimana mestinya. Allah tidak pernah menjauh dari kita. Tidak memagari dirinya untuk menjaga kehormatannya. Juga tidak menuntut upaya atau protokol yang rumit sebelum kita mendekatinya. John Stott katakan, tidak. Sebaliknya, melalui Yesus dan Roh Kudus, kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 18. Karena melalui Dia, kita kedua belah pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Allah. Betapa baiknya bila kita saling mendorong untuk senantiasa memanfaatkan kesempatan ini. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, ini merupakan satu komentar yang menarik dari John Stott. Di mana Allah tidak pernah menjauh dari kita. Tidak memagari dirinya untuk menjaga kehormatannya. Tidak menuntut upaya atau protokol yang rumit sebelum kita mendekatinya. Namun, jalan masuk yang seperti ini sering tidak kita indahkan sebagaimana mestinya. Untuk memahami hal ini, mari kita akan belajar. Di dalam bahasa Yunani kuno, kata jalan masuk atau akses prosagoge dipakai di dalam pemahaman membawa korban ke mezbah. Juga bisa berarti perjalanan ke tempat suci. Di dalam Perjanjian Lama, mengacu kepada membawa korban atau maksud atau akses masuk umat Israel ke dalam bait Allah. Menurut Abinino, jalan masuk ini memiliki pengertian oleh salib atau korban Kristus. Kristus membuka jalan masuk atau akses kepada Bapa. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini sebetulnya kata yang dipakai di dalam bahasa asli, yaitu jalan masuk itu merupakan satu pemahaman tentang jalan masuk akses kepada Bapa. Kata jalan masuk, menurut John Stott di dalam bahasa aslinya, prosagoge tadi, mengacu pada ruang tamu di istana. Di ruangan di mana raja berkenan membahas satu masalah dengan bawahannya. Atau sebagai ruangan di mana raja bersedia menerima dan menemui para bawahannya. Ini menarik sekali. Jalan masuk yang seperti ini, yang tersedia bagi kita adalah menuju hadirat Allah, yang adalah Bapa kita yang rahmani dan pengampun. Bukan raja atau penguasa yang lalim. Hal ini mungkin karena sebagaimana tertulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Sehingga John Stott juga kembali mengingatkan kepada kita bahwa jalan masuk yang dimaksudkan dalam Efesus pasal 2 ayat 18 adalah menuju ke hadirat Allah yang adalah Bapa kita yang rahmani dan pengampun. Dia bukan raja atau penguasa yang lalim. Selanjutnya, John Stott juga menjelaskan bahwa akses kita kepada Bapa adalah melalui Kristus dan dalam satu roh yang dimeteraikan dan mendiami umat kepunyaannya. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini merupakan satu pemahaman. Ada karya agung Kristus, yaitu tersedianya jalan masuk kepada Allah Bapa melalui dirinya sendiri. Sehingga pada waktu itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi dalam satu roh beroleh keberanian mendekat
kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengingat bahwa akses atau jalan masuk ini merupakan hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang percaya yang berasal dari warga negara bukan Yahudi. Oleh karena itu, John Stott menekankan, kita harus benar-benar mengingat bahwa akses atau jalan masuk ini merupakan hak istimewa. Ini merupakan sesuatu yang penting, yang harus kemudian kita benar-benar pahami. Kalau ini merupakan hak istimewa, seharusnya sungguh-sungguh akses ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan kita sepelekan, bukan kemudian tidak kita indahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan melalui karya agung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi sekali lagi, ini merupakan hak istimewa kita yang sekali lagi dikatakan bukan warga negara Yahudi, tapi kita adalah orang yang non-Yahudi dikatakan di dalam konteks Efesus pasal 2 ini. Dan ini merupakan sesuatu anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, John Stott sangat menekankan bahwa akses ini seringkali tidak kita indahkan sebagaimana mestinya. Mari kita bersama-sama belajar pada hari ini, bergumul bersama, mendalami bersama hak istimewa, berupa akses masuk ke ruang hadirat Allah yang ramani dan pengampun ini. Oleh karena itu, mari kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ungkapan tetapi sekarang di dalam kalimat awal dari Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang ini harus kita melihatnya di dalam konteks pengalaman kehidupan orang-orang percaya, yaitu dalam kehidupan kita sebagai orang yang non-Yahudi, di mana kita harus mengingat situasi kehidupan kita di masa yang lalu sebelum kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kita hidup di dalam kekafiran. Tetapi sekarang mengingatkan kepada kita kehidupan masa silam kita, di mana kita hidup di luar dan tanpa Kristus. Ungkapan tetapi dan sekarang ini juga mengungkapkan kepada kita untuk menyadari bahwa hidup kita sebagai warga negara non-Israel bukan bangsa pilihan. Tetapi sekarang juga mengingatkan kita bahwa sebenarnya pada waktu yang lalu sebelum kita menerima keselamatan itu, hidup kita tanpa memiliki pengharapan, tanpa masa depan, sebab hidup di luar covenant yang dijanjikan hanya kepada Israel. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, ungkapan tetapi dan sekarang itu memberikan kepada kita satu pemahaman kondisi kita yang dulunya bukan orang percaya dan bukan bagian dari Israel, di mana kita hidup di luar Kristus dan tanpa pengharapan. Tetapi ungkapan ini, tetapi sekarang memiliki pemahaman sangat spesifik bahwa sejarah keselamatan yang dialami oleh setiap kita yang bukan Yahudi menunjukkan satu fakta kehebatan anugerah Allah yang dianugerahkan kepada kita melalui karya Kristus yang merupakan fakta, bukan sekedar retoris. Jadi oleh karena itu dalam bagian ini ungkapan tetapi sekarang itu menunjukkan satu fakta kehebatan anugerah Allah yang dianugerahkan kepada kita melalui karya Kristus. Ini merupakan satu fakta, dan kita tahu fakta ini merupakan sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yaitu kita membutuhkan akses jalan masuk menuju ke hadirat Allah. Ungkapan tetapi sekarang juga mempertegas bahwa Allah menganugerahkan hak atau posisi istimewa kepada kita sebagai non-Yahudi menikmati anugerah keselamatan dari Allah. Jadi sekali lagi, kata tetapi sekarang itu menunjukkan kepada kita ada satu anugerah berupa hak dan posisi istimewa kita untuk menikmati anugerah keselamatan Allah. Sekaligus mempertegas bahwa keselamatan yang kita terima semata-mata karena anugerahnya
yaitu sola gratia. Ungkapan dahulu jauh menjadi dekat. Ini memberikan kepada kita satu pemahaman yang sangat penting dan sangat mendasar sebagai orang percaya, bahwa di dalam Kristus dan oleh darah Kristus memampukan kita semua memiliki relasi yang sangat dekat dengan Allah. Ibu, bapak, dan sahabat muda, di dalam ayat 13 dikatakan, yang dahulu jauh sekarang dekat, itu merupakan satu ungkapan yang sangat penting dan memberikan satu pemahaman yang sangat penting dan sangat mendasar, bahwa di dalam diri kita sebagai orang percaya, bahwa di dalam Kristus dan oleh darah Kristus, itu yang memampukan kita memiliki satu relasi yang dekat dengan Allah. Di dalam Kristus Yesus artinya adanya kesatuan pribadi dengan Kristus yang dapat dialami pada masa kini, walaupun kita masih hidup di dunia. Darah Kristus mengingatkan jemaat dibeli dengan darah Kristus. Rasul Paulus menuliskan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Dia menjelaskan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ibu bapak, kita melihat Kisah Para Rasul pasal 20 ini. Dan ayat 28 itu mengingatkan jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Leon Morris menjelaskan apa yang dikatakan Rasul Paulus dan catat di dalam Kisah Rasul yang merupakan tulisan dari Dr. Lukas. Di sini gambarannya adalah pembelian. Jemaat dibeli seperti dalam transaksi komersial dengan darah Kristus. Yang dimaksudkan ialah jemaat menjadi milik Kristus dengan harga yang mahal untuk keselamatan kita. Kristus mencurahkan darahnya. Menarik sekali juga pendapat dari John Stott yang kita simak bersama, yaitu bahwa kedua kata, yaitu di dalam Kristus dan oleh darah Kristus, menjelaskan dua tahapan dalam proses orang yang teralienasi yang jauh itu menjadi dekat. Di mana darah itu merujuk kepada salib Kristus, yaitu peristiwa real dalam sejarah dan tidak dapat dibantah oleh siapapun. Sedangkan di dalam Kristus Yesus merujuk kepada pertobatan atau pengalaman masa kini, yaitu kesatuan dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, Abineno juga menjelaskan mereka, orang-orang non-Yahudi yang bertobat, seperti kita semuanya sekarang ini, berada di dalam Kristus Yesus. Dia yang menciptakan perubahan situasi itu. Oleh dia, atau lebih tepatnya oleh darahnya, mereka yang dahulu jauh, dalam bahasa aslinya Makran, sudah menjadi dekat, di dalam bahasa aslinya adalah Enggus. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, mari kita bersama-sama menyadari bahwa satu perubahan situasi ini karena memang adalah karya agung dari Kristus. Dan kita harus memahami, dahulu kita jauh, sekarang kita sudah dekat. Kita memiliki satu kedekatan, dan itu merupakan hak istimewa yang seharusnya sungguh-sungguh kita pergunakan hak itu dengan penuh sukacita dan penuh antusias. Ungkapan yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, menurut Peter O'Brien itu menjelaskan. Ini diaplikasikan pada orang bukan Yahudi, bukan hanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam Yudaisme. Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Dikatakan mereka tidak menjadi anggota umat pilihan Israel, tetapi menjadi anggota komunitas ciptaan baru yang melampaui Israel dan hak istimewanya. Di dalam komunitas itu, orang-orang bukan Yahudi bersama-sama dengan orang Yahudi memiliki derajat yang sama. Mereka ada di dalam Kristus Yesus dan merupakan anggota dari satu
tubuh. Bapak Ibu bisa bandingkan dalam Efesus pasal 2 ayat 19-22 dan Efesus 3 ayat yang ke-6. Yang dahulu sudah menjadi dekat, selanjutnya menjadi dekat berarti memiliki jalan masuk kepada Allah sendiri. Dan pendamaian ini dihasilkan melalui kematian pengorbanan Kristus. Bapak Ibu bisa melihat dalam Efesus pasal 1 ayat ke-7. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Tidak ada prasyarat seperti yang melakukan hukum Taurat untuk bisa masuk ke dalam hubungan istimewa ini. Tidak ada prasyarat Bapak Ibu untuk melakukan hubungan yang istimewa ini. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, sekali lagi, Paulus melalui ayat 13 dan 18 tidak sekedar menegaskan bahwa kita sebagai orang bukan Yahudi dapat memiliki hak istimewa di mana kita memperoleh akses ke dalam hadirat Allah yang dahulu merupakan hak istimewa dan hanya dinikmati oleh orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang yang kita nikmati melampaui hak istimewa orang Yahudi dahulu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Pertanyaan kita. Kenapa? Dahulu hanya imam besar saja yang memiliki hak masuk ke ruang Maha Kudus. Pada hari penebusan sebagai covenant yang baru, sekarang kita sebagai orang-orang percaya dapat menikmati akses masuk ke hadirat Allah yang kudus itu secara langsung. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan itulah yang dikatakan bahwa melalui Tuhan Yesus kita memiliki satu hak istimewa yang melampaui yang dapat dinikmati orang Israel pada zaman yang dahulu. Oleh karena itu, John Stott mengatakan Allah tidak pernah menjauh dari kita. Tidak memagari dirinya untuk menjaga kehormatannya. Juga tidak menuntut upaya atau protokol yang rumit sebelum kita mendekatinya. Ini merupakan satu yang penting. Tidak ada prasyarat. Dan bukan hanya imam besar saja yang bisa mendekati akan ruang Maha Kudus Allah. Sekarang dikatakan Allah tidak pernah menjauh dari kita. Tidak memagari dirinya untuk menjaga kehormatannya. Juga tidak menuntut upaya atau protokol yang rumit sebelum kita mendekatinya. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, melalui anugerahnya, mari kita bersama-sama menikmati jalan akses masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Allah berkenan menemui Anda dan saya di hadiratnya. Akses ini sudah dibuka setiap saat, tanpa batasan waktu, tanpa menunggu giliran, tanpa prasyarat. Allah Bapa sedang menunggumu. Temuilah Dia sekarang juga.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur. Melalui karya agung Tuhan Yesus Kristus, kami memiliki hak istimewa. Memiliki akses langsung masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Tanpa ada pagar, tanpa ada syarat. Kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau setiap saat menunggu kami untuk datang kepada-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat menggunakan hak istimewa ini. Kami sungguh-sungguh menggunakan akses ini. Kami tidak menyia-nyiakan. Tapi biarlah hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Menyadari anugerah-Mu begitu besar. Luar biasa. Dan biarlah kami boleh menikmati anugerah ini. Dengan datang kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.